Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, berkat, kasih, karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab memperkenalkan tentang identitas dan karakter Tuhan kita dengan sangat jelas. Sehingga ketika kita mempelajarinya, iman kita semakin dikuatkan. Mengenal identitas Tuhan dan memiliki karakternya akan membuat hidup kita semakin bertumbuh. Salah satu gambaran tentang Tuhan kita yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, segala yang baik yang kita alami dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Sebagai seorang gembala, pasti akan memelihara domba-dombanya dengan sangat baik. Demikianlah Tuhan akan memelihara hidup kita dengan berkat dan anugerahnya yang sangat sempurna. Tugas gembala adalah tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Allah akan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Bagaimana cara Allah memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kekurangan? Yang pertama adalah menyegarkan jiwa kita. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya membawakan jiwa kita kepada keadaan yang gersang dan tandus, sehingga dapat menjadikan kita manusia yang tidak memiliki kekuatan dan kasih sayang. Dunia hanya menawarkan tawaran semu dan sementara, saudara. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Ia adalah gembala yang baik yang menyegarkan jiwa kita. Bagaikan sekawanan domba yang digiring ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Demikianlah Allah akan memuaskan jiwa kita. Bahkan Ia akan menuntun kita terus di jalan kebenarannya. Rumput berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika Allah membawa kita ke padang rumput yang hijau, itu berarti Allah sedang mengenyangkan jiwa kita. Allah sedang mengisi lambung rohani kita.
Dan tidak ada makanan lain yang lebih baik buat kerohanian kita selain firman Tuhan yang mampu memberikan kepuasan bagi jiwa, sehingga kita dapat menimbulkan masalah dengan tenang. Namun ada banyak orang tidak percaya yang tidak mampu memahami hal ini. Mata rohani seperti dibutakan sehingga tidak dapat melihat rumput yang hijau yang Allah sediakan. Mereka lebih memilih datang ke rumput yang kering sehingga mereka tidak dapat menimbulkan masalah dengan baik, tidak memiliki kualitas hidup yang baik meskipun secara jasmani tidak kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bertemu dengan gembala yang baik. Mari kita senantiasa mencari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua adalah menyertai kita. Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu menyertai perjalanan hidup kita, saudara. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, Ia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman berbicara tentang masalah, persoalan, sakit penyakit, dan hidup yang berat yang terkadang kita alami. Kita tidak perlu mengalami lembah kekelaman. Kita tidak perlu takut karena tongkat dan gada yang Tuhan sediakan yang menguasai kekuatan dan kuasa Tuhan akan selalu menghibur kita. Hanya dengan berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menuntun hidup kita sepenuhnya, maka kuasanya akan membebaskan kita dari ancaman apapun. Yang ketiga adalah memberkati kita. Saudara, gembala yang menjamin hidup kita penuh dengan berkat yang melimpah secara jasmani dan rohani. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu sepanjang kehidupan kita, saudara. Saudaraku, mari jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Seperti Raja Daud katakan, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Biarlah ini juga menjadi komitmen kita saat pagi ini. Sebagai keluarga Allah, kita harus berdiam dan tumbuh di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini, yang meneguhkan kepada setiap kami, Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan yang membawa kami ke dalam segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Ajar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu, jadi orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan, mempercaya Tuhan dalam kehidupan kami, bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dan bimbing kami, ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam segala jalan-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala jalan-jalan yang jahat. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara bagi kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota, daerah kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jagai negeri kami, ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.